Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, pada kesempatan ini kita akan belajar bagaimana cara membuat kuis ya, atau ulangan di e-learning Amik Lukbanggai. Yang pertama kita pastikan dulu ini ya, hidupkan metode ubah. Ya. Kita pastikan dulu bahwa model ubah itu aktif. Kemudian setelah itu kita pilih ya, contohnya ini ujian tengah semester, saya buat satu pembahasan di sini, saya namakan ujian tengah semester. Kemudian saya pilih kuis. Nah, di sini saya namakan ujian tengah semester. Kemudian di sini instruksinya. Silakan Bapak Ibu ketik instruksinya. Di sini instruksi untuk mengerjakan soal. Intinya seperti itu. Contohnya silahkan kerjakan soal ujian tengah semester. Bapak Ibu bisa menambahkan contohnya soal yang saya buat 30 ya, 25 pilihan ganda, kemudian 5-nya esai. Jadi bisa Bapak Ibu jelaskan di sini. Kemudian Bapak Ibu jelaskan juga waktunya ya. Untuk memudahkan nantinya mahasiswa ketika dia mengakses, dia dapat melihat ada informasi tentang ujian tengah semester dan aturan main atau tata tertib yang berlaku untuk ujian tengah semester itu. Oke, selanjutnya adalah waktu mengerjakan. Bapak Ibu, di sini ada waktu dimulai. Jadi contohnya sekarang Bapak Ibu, saya mau upload soal. Saya bisa tentukan di sini kapan mahasiswa itu bisa mengakses soalnya. Jadi walaupun soal saya sudah input, tapi di mahasiswa tidak akan bisa melihat soalnya itu seperti apa ya sebelum waktunya ini sampai. Contohnya saya ini sekarang ini kan tanggal 10, kemudian ujian tengah semester taruhlah tanggal 28 bulan November 2021, kemudian jam 7 ya, kemudian jam 7.00 ya, ini jamnya, ini menit. Kemudian batas kuis diakhiri, artinya dia mulai tanggal 28 November jam 7 dan berakhir jam berapa. Jadi contohnya Bapak Ibu dari jam 7 sampai jam 9.30. 9.30. Oh, sorry ini tanggal, mohon maaf, tanggal 28. Sini jam 9.30. Waktunya 90 menit berarti ya. 30. Oke. Nah, berarti mahasiswa itu dapat mengakses kuisnya atau ujiannya atau soal ujiannya itu di tanggal 28 jam 7 sampai dengan jam 9.30. Nah, seperti itu. Namun, Bapak Ibu juga bisa mengatur ya. Tentunya Bapak Ibu kasih kebebasan ke mahasiswa untuk memilih dia mau ujiannya jam berapa. Nah, seperti itu. Yang sesuai dengan rentang yang kita tentukan. Contoh ya.
Contoh ujiannya jam 7 ya. Saya buat waktu dia mengakses soal ini sampai jam 23.30. Jadi satu hari dia bisa mengakses soal ini. Tapi di waktu mengerjakan, kan kalau kita buat begini waktunya banyak sekali. Waktu soalnya hanya 30, waktu mengerjakannya itu hampir 20 sekian jam ya. Jadi bisa kita atur di sini. Kita atur waktu mengerjakannya hanya 60 menit. Jadi mahasiswa itu bisa memilih dia mau ujian di jam 7 sampai jam 23, itu dia mau ujian jam berapa saja. Contohnya saya mau ujian jam 10. Ya silakan ujian jam 10. Ya, waktunya 60 menit. Ya. Saya mau ujian jam 3, bisa juga. Waktunya 60 menit. Ya. Jadi waktu mengakses kuis ini dikasih kesempatan mahasiswa untuk bebas memilih, mengingat juga biasanya kondisi di lapangan kalau ujian online tidak di satu tempat, maka ada beberapa kondisi ya, bisa saja mati lampu di tempatnya dia, dapat giliran untuk mati lampu, atau seperti apa ya, mungkin jaringannya tidak bagus ya di waktu-waktu tertentu. Jadi mahasiswa bisa memilih, oh saya ujiannya malam, biasanya malam jaringannya bagus. Nah, dia bisa pilih di situ. Tapi itu kembali lagi waktu mengerjakannya hanya 60 menit. Nah, saya buat seperti ini. Kemudian nilai Bapak Ibu, nilai untuk lulus di sini kalau di kampus di sekolah namanya KKM ya. Jadi dia bisa dinyatakan lulus dari ujian ini jika nilainya berapa begitu ya. Kemudian metode penilaian. Nah, ini upaya mengerjakan yang diizinkan ya. Nah, di sini juga ya. Kita harus pilih. Seandainya kita hanya kasih mahasiswa itu satu kesempatan untuk ujian, kita pilih satu. Jadi mahasiswa ketika dia mengakses ini hanya satu kali dia bisa mengerjakan ya, seperti itu. Tapi bisa juga kita pilih dua ya, mengingat lagi kondisi jaringan di suatu daerah bisa saja berbeda-beda ya, dan kondisi lampu juga di tempat tinggal mahasiswa kita itu mungkin saja mati. Jadi bisa kita buat dua kali dia bisa mengerjakan soal, namun kita ambil di sini metode penilaian apakah nilai tertinggi ataukah nilai rata-rata. Nah, seperti itu ya. Tapi seandainya Bapak Ibu maunya hanya satu ya silakan pilih satu saja. Oke, kemudian tata letak ya, di sini kita mengatur satu halaman itu berapa soal, apakah hanya satu ya, ataukah satu ya, ataukah dua ya. Kalau dua berarti ketika mahasiswa mengerjakan soal dia buka, tak di sini ada dua soal, kemudian ada tombol lagi pindah next, nanti muncul lagi soal 3 dan 4, dia next lagi muncul lagi soal 5 dan 6, seterusnya begitu ya. Tapi seandainya Bapak Ibu mau mengaturnya itu hanya satu ya per halaman ya, tanpa tiap pertanyaan, maka pilih saja tiap pertanyaan. Kemudian di sini umpan balik tidak perlu, tambahkan option. Nah, ini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu pilih dua kali metode ujian, jadi saya sarankan Bapak Ibu untuk menghilangkan ini jawaban benar.
Tandai apabila benar, ini hilangkan ini. Kita hilangkan itu. Maksudnya apa? Agar mahasiswa itu tidak mengetahui kunci jawabannya di mana. Karena nanti ketika selesai ujian, dia langsung melihat nilainya berapa, salahnya di mana-mana saja. Seperti itu. Bisa kita atur segera setelah mengerjakan, nanti ketika kuis masih dibuka, setelah kuis ditutup. Nah, kalau seandainya Bapak Ibu di sini hanya satu kali, berarti ini bisa kita centang. Ya, jadi ketika selesai dia mengerjakan, dia bisa lihat kunci jawabannya apa saja. Seperti itu. Tapi seandainya Bapak Ibu mengizinkan dia lebih dari satu kali, saya sarankan jangan ditandai nih jawaban yang benar. Seperti itu. Agar mahasiswa itu belum tahu kunci jawabannya mana. Seperti itu ya. Kemudian di sini ada pembatasan akses. Kita bisa buat tentunya mahasiswa bisa mengisi kuis atau mengerjakan kuis ketika dia sudah tentunya sudah mengisi daftar hadir ya. Harus ditandai selesai ya. Dia harus sudah centang selesai. Atau nantinya jika ada macam perbaikan, kita bisa atur sini hanya mahasiswa yang nilainya contohnya begini ya, nilainya nilai ujian tengah semester atau nilai proyek ujian tengah semester itu lebih kecil dari 50. Jadi mahasiswa ini untuk perbaikan ya, untuk perbaikan sebenarnya Bapak Ibu ingin buat perbaikan. Jadi hanya mahasiswa yang ketika ujian ujian proyeknya itu nilainya di bawah 50, berarti dia bisa mengakses kuis ini. Tapi seandainya dia nilainya di atas 50, maka dia tidak bisa mengakses kuis ini. Namun jika Bapak Ibu tidak perlu batasan ini, ya sudah, kita hilangkan saja. Seperti itu. Kemudian kita simpan. Nah, sini sudah ada ujian tengah semester. Ujian tengah semester. Kemudian di sini kita edit kuis. Ya. Ini kan sudah ada seperti daftar hadir kemarin sudah ada buku ujian tengah semester. Namun soalnya itu belum ada. Jadi kita mau buat soal dulu. Jadi kita edit kuis. Kemudian kita tambahkan di sini, tambah ya, tambah sebuah pertanyaan baru atau dari bank soal atau sebuah pertanyaan acak ya. Seperti itu ya, contoh ya, karena Bapak Ibu belum punya bank soal, kita berarti buat pertanyaan baru. Nah, di sini kita pilih Bapak Ibu, banyak sekali model-model soalnya. Jadi Bapak Ibu yang merasa masa ujiannya itu pilihan ganda, ganti jangan pilihan ganda, harus esai. CBT kita kan kemarin pilihan ganda ya. Nah, Bapak Ibu maunya esai, silakan pilih esai. Kemudian tambah. Nah, sini Bapak Ibu buat nomor soal 1 esai. Teks soal, siapakah atau virus yang, jangan seperti itu ya, ciri-ciri orang terinfeksi virus corona 19. Oke.
Sebutkan ciri-ciri orang terinfeksi virus corona. Oke, habis itu kita langsung simpan. Nah, di sini kita kasih bobot berapa? Contohnya, ini kan esai. Nah, di sini dia dapat 5. Simpan. Sorry. 5, kemudian kita enter. Nah, seperti itu. Oke. Soal lagi. Soal baru lagi. Kita pilih lagi mau soal seperti apa ya. Oh, pilihan ganda. Pilihan ganda kita tambahkan soal PG 1. Teks soal. Teks soal apa nama virus yang melanda, nggak usah lah, ibu kota negara Indonesia adalah titik-titik. Ini soalnya. Kemudian kita bisa atur sini tampilannya, di opsinya itu bagaimana, ABC atau ABC huruf kecil atau ABC huruf besar ataukah 1-2 ya, Bapak Ibu tinggal cocokkan. Contohnya ABC nya huruf besar. Kemudian ini kalau seandainya Bapak Ibu maunya pilihannya itu diacak, jadi si A dapat opsi Jakarta itu A, nah si B belum tentu Jakarta itu ada di opsi A, bisa saja di opsi C, seperti itu. Nah sini jawabannya, contohnya Jakarta. Nah Jakarta ini kan merupakan pilihan yang benar, berarti sini kita kasih 100. Nah Bapak Ibu juga bisa buat di sini umpan baliknya, contohnya jawaban Anda benar. Pilihan kedua, look. Nah, sini salah. Jawaban Anda salah. Atau Bapak Ibu tanpa perlu umpan balik. Nah, hilangkan saja umpan balik supaya tidak repot. Kemudian apa lagi? Ya, salodik. Apa lagi? Batui. Apalagi toili, toili. Nah, seperti itu. Jadi jawaban yang benar kita kasih 100. Yang salah kita buat nilainya itu tidak ada. Kemudian kita simpan. Nah, ini pilihan ganda bobotnya berapa? Taruhlah macam 4. Kita simpan, enter. Nah, sini totalnya baru 9 ya. Kita buat lagi. Atau Bapak Ibu contohnya, ini saya kasih contoh dulu. Contoh pilihan ganda yang ada gambar, bagaimana caranya? Nah, ini soal PG 2. Teks soal. Berdasarkan gambar di bawah, atau begini, silahkan simak gambar di bawah ini. Titik 2, ini ada gambar, saya cari gambarnya.
copy, saya paste di sini. Kita perkecil. Kita double klik, kita buat ukurannya macam 300 kali 200. Simpan. Enter. Berdasarkan gambar di atas, contohnya seperti itu. Berdasarkan gambar di atas, jam dinding berada pada nomor di titik. Contohnya ini gambar-gambarnya ini ada nomornya. Sini 1, 2, pilihannya ya, 3, 4 atau 5. Oh, ternyata jam dinding itu ditandai di nomor 5, berarti saya pilih sini 100. Saya simpan. Nah, sudah ada. Nah, tadi kan kita atur per soal itu 2 halaman ya. Per halaman 2 soal. Pilih lagi, bobotnya 4, saya enter. Seperti itu ya. Begitu seterusnya sampai selesai. Sampai soalnya, contohnya Bapak Ibu buat 50 ya, sampai 50. Jadi ketika mahasiswa itu mengerjakan, kita lihat. Nah, sini dia klik. Nah, oke. Nah, tampilannya seperti ini. Soal nomor 1. Sebutkan ciri-ciri orang terinfeksi corona. Dia ketik di sini. Cirinya apa? Kemudian soal nomor 2, ibu kota negara Indonesia adalah Salodik, Toili. Nah, coba Bapak Ibu. Jakarta tadi ini ada di opsi A, tapi ketika dijalankan dia berada di opsi D. Nah, halaman berikutnya. Berdasarkan gambar atas, jam dinding berada pada nomor, tadi nomor 5. Adanya di E, ini pindah ke D karena di acak. Pilih selesai. Nah, jawaban tersimpan. Kumpulkan dan selesai. Kumpulkan dan selesai. Nah, ini jawaban benarnya itu tidak ditampilkan ya, tidak ditampilkan, tapi nilainya itu akan tampil ya. Hanya untuk saat ini belum kelihatan ya, karena pengaturannya kita tadi kita sembunyikan itu ya. Oke, kemudian apalagi ya yang kita harus atur untuk ujian tengah semester. Nah, kita bisa melihat soal-soal yang kita sudah input tadi itu, kita bisa melihat itu di bank soal ya. Jadi ada ini bank soal. Nah, ini ya, ini merupakan soal yang kita sudah input. Jadi kalau seandainya kita buat soal lagi, contohnya ya, saya buat kuis lagi, saya acak-acak saja ya, kemudian saya simpan. Nah, ketika saya mau ambil dari bank soal, dari ini bank soal, ini sudah ada soal yang mana yang saya mau ambil. Saya tinggal pilih. Itu seandainya kita sudah punya soal yang sudah diinput ya, seperti itu. Atau contohnya kita buat acak, sebuah pertanyaan acak. Nah,
ini kategorinya ini ada sekian ya, satu mau diacak berapa, diambil berapa dari 3, diambil hanya 2, tambahkan. Setelah itu tambahkan lagi di kategori ada tidak, oh belum ada soal yang di input ya, PD. Ini di PD ada ya, contohnya ini ada berapa soal nih, 1 2 3 4 5, saya mau ambil berapa soal, tentunya 3, tambahkan. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi soalnya itu kita tidak tentukan, sistem yang menentukan berdasarkan bank soal yang kita telah buat, seperti itu. Nah, di sini kita tinggal atur kan 24, saya tambah lagi 1 dari bank soal di mana ya, sistem PD ada ini ada enggak? Belum ada. Ada tidak? Oh ya, punyanya saya tadi ya. Oke, belum ada soal yang di input, jadi belum bisa kita ini ya, kita pilih-pilih. Oke, untuk membuat kuis ya, baik itu menginput langsung dan mengambil dari bank soal, sudah saya demokan. Untuk pertemuan selanjutnya saya akan membuat tentang bagaimana cara mengimport ya, atau mengupload soal ya, mengupload soal. Jadi kita ketik di notepad, kemudian kita upload di aplikasi di e-learning agar kita tidak mengisi satu-satu seperti tadi. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.